untuk kita semua. Uh, Alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Kuasa, di mana pada kesempatan ini kita masih bisa dipertemukan walaupun dalam keadaan situasi pandemi, tetapi tidak patah semangat untuk kita belajar ya, tidak patah semangat kita untuk belajar. Saya harapkan sama adik-adik uh, dengan adanya ini, walaupun Tes satu kendati dua tiga. ya tes siapa ini, Andi Akbar. Oke, Andi Akbar, jangan malas-malas ya. Oh ya, kebetulan kalau teman-teman yang lagi kurang, masih belum terlalu aktif, tolong disampaikan ya, harus bisa aktif agar dalam artian tidak ketinggalan materi. Dan juga kemungkinan tugas-tugas yang Pak berikan, walaupun singkat, berapa nomor, tapi istilahnya cara pengerjaan simple saja. Yang menurut Anda yang mudah, itu yang Anda kerjakan. Maksudnya kalau misalnya Anda mampu hanya 9 nomor atau 7 nomor yang Anda kerja, silakan. Tidak jadi persoalan, asalkan Itu juga, minimal Pak. ada. Ya? Jangan jangan merasa bahwa sesuatu yang kalian merasa sulit, ini pakai sesimpel ya, simpel saja pembelajarannya, tidak terlalu susah. Artinya yang penting adik-adik punya kemauan, punya semangat. Jadi yang kemarin Pak berikan tugas, kemarin Pak lihat jawabannya siapa? Anissa sama Christian itu ya lumayan disingkat-singkat lah. Intinya kalau pengertiannya terlalu panjang, buatlah bentuk kata-kata kalian yang menurut kalian bisa tahu, yang kalian ketahui begitu. Jangan terlalu artinya panjang-panjang semua. Nanti tidak ada isinya kalau kalian tulis semua. Misalnya toh paragraf satu jawabannya ini, tetapi minimal pendek. Itu Pak yakin kalian sudah artinya sudah bisa mengetahui. Jadi konsep hari ini kita lanjutkan kembali ya. Kan kemarin kita berbicara mengenai tentang array dalam bahasa pemrograman, tetapi di sini saya kembali ke dasar. Sebenarnya ini saya juga ada uh, kesalahan, sedikit kesalahan mengenai tentang pembelajarannya. Sebenarnya kalau untuk pembelajaran Pascal ini, nah pembelajaran Pascal ini kita itu mulai dari semester satu ini sebenarnya Pascal ya. Uh, Pascal, tetapi namun apa dulu namanya, kita langsung masuk ke C++. Nah, C++ jadi sehingga C++ kan di semester 2, tapi saya sudah bawa di semester satu. Jadi sekarang ini kita belajar C++ ya, C++ Pascal. Kita belajar namanya Pascal. Nah, oke. Jadi kalau kita belajar tentang Pascal, sebenarnya ini pemrograman yang masih menggunakan istilahnya mungkin kita kenal dengan command line interface. Karena kenapa? Dia prosesnya masih masih berbasis teks, ya, masih berbasis teks. Nah, jadi harapannya saya adalah eh, yang penting adik-adik bisa mengetahui, bisa membedakan mana pemrograman berbasis GUI, mana pemrograman berbasis CLI, pemrograman berbasis CLI dan pemrograman berbasis mobile. Toh, jadi ada pemrograman berbasis desktop. Ah, jadi yang masih menggunakan CLI, masih menggunakan GUI. Kita lihat ya situasinya, apakah dia berbasis web kah, berbasis mobile kah. Nah, kalau misalnya di dalam Pascal ini, jadi itu dikembangkan, yang menemukan pertama kali itu adalah Pascal, ya, ilmuwan. Nah, tetapi dalam bentuk pertama itu masih berbentuk perhitungan. Mungkin kita pernah temukan tentang segitiga Pascal.
Pernah toh? Halo? Pernah kalau di matematika, pernah ditemukan tentang bahasa pemrograman Pascal. Pernah. Belum, Pak. Artinya ya matematikanya segitiga Pascal ya, ada segitiga Pascal. Jadi Pak. itu ilmuwan Pascal itu yang mencetuskan dalam artian yang penemunya pertama kali. Tapi dalam bentuk masih menggunakan matematika. Karena kalau sebenarnya kita bicara yang aslinya, sebenarnya ini program struktur dasarnya tiga. Logika, toh, kemudian bahasa, kemudian matematika. Itu saja. Logika, bahasa, matematika. Hitung. Ya, itu dasarnya. Sebenarnya dasarnya di situ. Oke, ada yang mau ditanyakan? Andi Akbar. Halo. Oke. Ya, halo. Bagaimana situasi? Andi Akbar, Andi Naswa, ada yang mau ditanyakan tentang masalah dasar-dasar pemrograman ya? Nah, kalau kita berbicara Pascal itu memang ada namanya yang perlu kita ingat itu kan cuma tiga, logika, kemudian bahasa, kemudian matematika atau perhitungannya, ya. Karena orang buat program, buat aplikasi, tapi dasarnya itu semua matematika. Bisa dipahami kira-kira? Bisa. Kemudian bahasa, nah, kemudian logika. Ketika Anda tidak paham logika, kan kalau di matematika namanya logaritma, ya, logaritma. Nah, oke. Nah, di sini kita bahas dulu tentang tipe data pada bahasa pemrograman Pascal ya. Kemarin kan kita bahas array, kita bahas ada for, ada while, ada do while. Nah, sekarang kita bahas tipe data. Oke? Jadi di sini ada yang perlu kita ketahui adalah tipe data ini adalah jenis data yang dapat diolah komputer untuk memenuhi kebutuhan dalam pemrograman komputer. Nah, kira-kira kalau integer itu kan saya rasa sudah familiar kita ketahui. Nah, integer itu dimulai dengan menggunakan bilangan bulat. Jangan dilupa-lupa ya. Nah, kalau kita pikir-pikir, kenapa sampai bilangan bulat? Karena bilangan bulat ini ada berapa? Kalau bilangan pecahan lain lagi. Bilangan bulat itu 0 sampai berapa? Ada yang tahu? Ayo, ada yang tahu? Bilangan bulat dia 0 sampai berapa? Nah, kalau jangka panjang karakternya itu bilangan bulat tipe data integer itu 0 sampai 255 panjang apa dulu namanya? Panjang karakternya. Karakternya itu sampai 0 sampai 255. Tapi kalau satuan integer ini dikatakan bilangan bulat adalah so, kalian tahu bilangan bulat dengan bilangan desimal sama beda? Sama atau beda? Ayo, Anissa. Beda. Beda. Nah, Pak mau tanya. Kalau bilangan bulat itu dimulai dari mana? Dari nol. Ya, dari 0. 0, 1, 2, 3, 4, sampai 10. 10. Nah, kalau bilangan desimal, dia 0, berapa? 0,0, 0,1, toh 0,2, 0,3, 0,4, dan seterusnya. Itu bilangan desimal. Nah, kemudian di sini sebenarnya ini tipe data yang sering digunakan ini kalau dalam pemrograman Pascal itu ada sebenarnya banyak ya. Tapi yang penting-penting saja di sini yang pertama ada tipe data sederhana standar. Yang pertama ada integer,
Nah, yang kita kenal dengan tipe data bilangan bulat, kemudian ada boolean tipe data yang memiliki nilai true dan false. Nah, ini tipe data boolean ini yang sering digunakan untuk logika. Toh, tipe data logika. Jadi kalau kita berpikir, oh tipe data logika berarti sudah di sini ini. Dia bermain adalah true dan false. Sama dengan logikanya misalnya, satu tambah satu sama dengan 3. Kucing akan terbang. Nah, kucing akan terbang. Letak eh, logikanya itu dia menggunakan boolean. Itu tipe data boolean. Nah, artinya apa? Tetapi dia harus memiliki kondisi menggunakan if, ya, harus menggunakan if. Artinya kondisi. Nah, kalau misalnya kondisinya bernilai true, otomatis hasilnya adalah false. Oh, misalnya, satu tambah satu sama dengan 2. Kucing tidak boleh terbang. Karena kenapa? Kondisinya true. Kalau kondisinya false, berarti otomatis dia bisa true. Karena kenapa? Satu tambah satu sama dengan 3. Tuh, hasilnya kan bukan 2. 3 tuh berarti false. Kucing bisa terbang. Gitu. Itu kan logika kita berpikir bagaimana. Kemudian di sini ada char atau tipe data yang berisi karakter. Kalau yang kalian tahu itu karakter apa? Karakter. A, B, C, D. Ya, satu. Tapi di sini bedakannya ada karakter, simbol, numerik, alfabet. Kalau karakter biasanya kan digunakan misalnya titik, titik koma. Toh? Nah, kalau itu memang ABCD ya, termasuk alfabet dia. Bagian golongannya alfabet. Nah, itu nanti kalau kalian mau kuliah, mau ambil jurusan seperti Pak, kalian akan dapat namanya bahasa rakitan. Bahasa rakitan. Di situ kalian akan belajar tentang bagaimana numerik, simbol, kemudian bagaimana kalian dapat tentang alfabet. Nah, itu di situ. Jadi ada dasarnya kalian kalian ketahui seperti itu. Nah, kemudian ada eh, enumerate atau enumerated ditentukan sendiri oleh program, oleh programmer toh. Jadi ini ada tipe data misalnya terbilang atau enumerated. Nah, ini kita gunakan tersendiri tipe data apa. Misalnya apakah kita menggunakan tipe data teks kah atau date kah, tergantung dari yang kita inginkan. Kemudian ada subrank. Nah, subrank ini dia hampir hampir sama dengan eh, apa namanya? Kalau di dalam Excel itu biasanya ini tipe data ini jarang digunakan, jarang digunakan di Pascal. Tapi mungkin kalau ada biasanya kan dari subrank ini kan eh, tapi biasanya kan dia di Pascal ini apa? Ini hampir masuk pada tipe data primitif ini sebenarnya. Karena memang jarang sekali digunakan. Yang biasa digunakan itu hanya real tipe data untuk menampung bilangan pecahan. Nah, kalau kalau di web beda lagi. Kalau di web itu char. Char itu tipe data atau kalau di web namanya ada kan di sini kan ada apa namanya? Kalau di web itu biasanya kan di MySQL itu kan biasanya string, toh, tetapi tergantung tergantung masing-masing. Biasanya kita menggunakan string, kita lihat dulu apa kira-kira yang harus digunakan seperti itu. Jadi di sini ada contoh. Nah, kalau rank ini subrank ini dia dalam artian tipe data yang memang untuk mendefinisikan nilai nilai tipe data tertentu misalnya 0 sampai 100 atau 1 sampai sekian, dia tidak terhingga nilainya. So, nah, kalau di apa dulu namanya perbedaannya
Kalau di Pascal ini kan dia masih menggunakan berbasis text. Tetapi ini dek, kalau dipelajari nanti bagaimana kita akan menjalankan namanya pemrograman Pascal, tetapi di situ kan biasanya kan digunakan untuk menjalankan lift, toh, menggunakan lift, toh. Nah, jadi contoh, contoh Pak apa dulu namanya? Ada pernyataan kondisi tipe data. Ini ada program. Lupa lihat dulu. Nilai konstan. Tipe data. Biasanya kan kita menggunakan tipe data. Nah, contoh seperti ini. Kalau kita menggunakan tipe data misalnya enumerate, toh tipe data enumerate standar, ada subrank, ini contohnya. Nah, apa kasih contoh di sini misalnya apa ya? Penggunaan Free Pascal. Oke, Free Pascal. Oke, sekarang kita masuk lagi di new. Free Pascal di sini kita buat dulu pemrograman. Contoh yang biasa digunakan. Oke, misalnya di sini kita lihat. Oke, ada perhatikan nih di anak lembar kerja. Oke, di sini misalnya kalau kita mau membuat apa dulu namanya? Sini kalau macam program tipe data ya, program tipe data, tipe data. Nah, tapi jangan lupa titik titik koma ya. Program tipe data, misalnya uses, perhatikan ya, uses, kemudian kenapa dua s? Uses, kemudian di sini ada juga uses CRT, uses CRT, var, nah, di sini misalnya kita gunakan tipe data, misalnya adalah nah, jadi eh, ini ada var kemudian kita buat tipe data, misalnya di sini tipe KIP sama dengan KIP weton. Nah, oh, ini kalau dalam bentuk enumerate toh, tipe weton, won, kemudian ada pon, koma, wage, kemudian kliwon, nah, kemudian ada legi, kemudian ada pane. Oh, lain. Kemudian di sini jangan dulu kita gunakan var nanti di bawahnya. Biasanya kan kita gunakan var. Ada var. Di sini ada nama weton. Nama weton. Weton titik dua. Weton. Weton. Oke. Nah, kalau kita menuliskan tipe data enumerate begini dia modelnya ya. Nah, jadi seperti ini. Nah, kemudian tapi di dalam Pascal ini kita tidak terlepas dari variabel dan konstanta. Nah, kalau konstanta mungkin kita sudah tahu ya. Ada yang tahu itu konstanta bagaimana? Kalau variabel nilai apa? Kalian pasti sudah tahu Pak, ulang-ulang. Variabel nilai apa?
Ayo, variabel termasuk nilai yang berubah. Ubah. Kalau konstanta, ayo Christian, Anissa. Kalau variabel sama konstanta itu dilihat dari apanya? Kalau variabel, Andi Naswa, halo, Andi Akbar Taufik, ya, halo. Ya Pak, Oke, kalau kita berbicara nilai konstan itu seperti apa? Kalau anda ketahui nilai konstan, kan kalau di setiap pemrograman ini kan yang perlu kita dalami itu juga ada konstan, nilai konstan dan nilai berubah-ubah atau dikatakan dengan nilai variabel. Nah, nah, jadi yang terpenting adalah di sini kalau kita melihat jenis-jenis tipe data ada tipe data tunggal terbagi dua, tipe data standar dan tipe data user defined. Kemudian ada juga kalau di tipe data user defined ini enumerate, subrank, kalau ada juga tipe data pointer, tipe data terstruktur, ada variabel sama konstanta. Nah, sehingga itu terakhir itu nanti kita bahas pada pertemuan berikutnya itu tentang operator, ya. Nah, tentang operator, tapi nanti bisa eh, kita belajar dulu tentang mengenai ini tipe data, pemanfaatan tipe data bagaimana. Nah, saya akan cari coba salah satu eh, tunggu lihat tipe data. Nah, tipe data misalnya boolean, ya, boolean. Membuat eh, tipe data boolean Pascal. Tipe data boolean Pascal. Oh, terbuka mikrofonnya. Ada terbuka mikrofonnya. Halo, Andi Akbar. Ya Pak, Bisa. Christian, halo. ya Pak, Oke, Andi Naswa. Naswa, halo. Oh, Andi Naswa yang tidak bisa terbuka mikrofonnya. Oke. Nah, sebentar baru di nanti kalau sudah ini. Nah, oke. Misalnya ini tipe datanya toh ada nilai true, false, false, true. Oke. Kita ikuti ya. Kita ikuti, tapi perhatikan di uh, lembar kerja. Toh, lembar kerja yang Pak buat. Nanti kita bisa ikuti bersama, simak baik-baik ya, menggunakan tipe data Pascal. Nah, di sini kita buat program tipe boolean ya.
Oke, kita buat program tipe boolean. Nah, kita hapus aja ini dulu. Nah, kita hapus. Nah, sekarang coba kita coding. Di sini kalau kita coding, kita perhatikan ya, program tipe data boolean. Nah, kemudian kita coba misalnya uses CRT. Nah, uses CRT var, kemudian A kita ambilkan adalah A titik 2 boolean. Nah, tipe data boolean, kemudian begin. Setelah itu kita masuk CLR SCR ya. Nah, kemudian setelah itu kita masuk A true. Nah, di sini A titik 2 adalah true ya. Nah, A true. Nah, kemudian hurry TLN ya. Nah, kemudian di sini A sama dengan koma A tutup, kemudian tutup. Kemudian A sama dengan false. Return TLN. Nah, kemudian di sini ada A titik 2 koma A. Perhatikan ya. Nah, kemudian A juga titik 2 sama dengan not. Nah, not. Kemudian ada true. Nah, di sini not sama dengan true. Nah, kemudian jangan lupa sama dengan ya, error nanti. Not true. Kemudian A not true buka kurung. Jangan lupa return TLN buka kurung A. Kemudian ini koma A juga. Titik koma. Ada not false ya. A titik sama dengan not false. Ada dilihat ini, ada. Halo. Yang Pak coding, ada dilihat. Read LN, read len, kemudian seperti ini, n titik. Nah, oke, sekarang kita coba simpan dulu. Yes, sini tipe data boolean. Nah, tipe data oke. Waduh, waktu sudah mulai habis. Nah, kita cari open. Oke, open. Nah, oke, kita coba jalankan ya, compile program. Ada yang salah. Compile trial line 1. Baris pertama, total line 1, compile. Aborted. Nah, tipe data boolean, tipe boolean. Boolean. Uses. Nah, di sini sebenarnya uses win CRT. Tunggu dulu, Pak. Lihat dulu. Var A boolean begin CLR SCR A true, A sama dengan
true. Oh, pasti sama dengan. Saya lupa. Nah, di sini A sama dengan ya. A sama dengan true, A sama dengan false, not true. Nah, oke. Nah, kita compile ulang. Kita masih saja ada yang error. Coba kita lihat kembali strukturnya A true, right len, A, titik koma, false. Nah, A false, uri TLN, right len, read len, N titik, read len, free Pascal, read len titik koma, program tipe boolean, uses CRT, variabel A boolean, boolean, begin CLSA sama dengan true, right len. Oh, kita harus kasih spasi ya. Not true, not false. Oke. Right len, read len. Nah, kita turunkan lagi ke bawah. Read len, uri TLN. Nah, coba kita compile kembali. Compiled aborted. Berarti dia ada kesalahan di sini. Uses CRT. Uses CRT. Nah, ini memang harus perlu apa namanya? Perlu teliti ya, perlu teliti dalam menulis. Biasanya kan kadangkala tidak terbaca ya. Nah, karena biasa false A sama dengan readline. Kalau kita lihat memang sudah benar ya, sudah benar n titik n kecil. Nah, readline A boolean var A boolean kemudian begin begin CLR SCR. Kita turunkan sedikit A sama dengan true uri TLN. Kasih spasi. Kita kasih spasi A not true, A not false, not false, false, not true, false, titik 2. Oke. Masih saja total error 2. Masih saja total error 2. Oke, Pak ambil screenshot dulu. Coba bisa fotokan gambarnya. Bisa tampilkan dulu kameranya, nanti Pak ambil screenshot. Karena waktunya sudah mau habis. Andi Akbar, Anissa, Andi Naswa. Oke, nah, sudah pas screenshot. Oke, nah dari di sini kita kembali perbaiki, ada yang salah. Coba kita lihat dulu programnya. Kita cocokkan tadi. Nah, di sini A titik 2, koma dulu, koma, readline,
A titik 2 vals titik koma. Coba kita lihat Gurite ln. Oh, uses CRT atau uses win CRT win. Coba deklarasinya uses win CRT. Oh, bukan. Uses CRT par bolean uses CRT a true rightland a titik sama dengan true PLN, kemudian not true not false Readland Gurite LN A. Oke, nanti Pak usahakan cari ya. Nanti sebentar Pak dapat Pak sampaikan di grup hasil dari program ini. Kemungkinan kita butuh ketelitian apakah memang ada yang salah, nanti Pak perbaiki, kemungkinan ada yang salah. Jadi kemungkinan ini karena biasanya pada penulisan ya. Oke. Jadi Pak berharap nanti bisa nanti Pak kirimkan rangkuman palingan tidak terlalu banyak. Nanti di sini ada di bagian halaman 45 nanti Pak tuliskan di grup ya tugasnya itu bagian B 1 sampai 5. Oke. Tugasnya nanti kirim lewat email saja ya, nggak usah kumpul melalui ini buku, tapi kirim melalui email ya. Oke, kirim melalui email apakah dalam bentuk jawaban teks kah atau dalam bentuk apa, yang penting terserah kalian. Oke. Itu saja, lebih dan kurangnya saya cukupkan sampai di sini. Insya Allah mudah-mudahan kita masih sehat dan bisa berjumpa di pertemuan berikutnya. Tetapi yang intinya adalah jangan lupa semangat belajar ya. Oke, hanya itu saja yang dapat Pak sampaikan. Lebih dan kurangnya Pak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Si Pak. Ya, terima kasih banyak atas waktunya. Oke, cukup sampai di sini dulu ya. Nanti kita akan bertemu selanjutnya. Oke.